Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Margareta dari jurusan Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan bahasa Melayu sampai menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah varian sebuah bahasa Melayu, sebuah bahasa Austronesia dari cabang bahasa-bahasa Sunda sampai Sulawesi yang digunakan sebagai lingua franca di Nusantara. Sejak abad-abad awal penanggalan modern, aksara pertama dalam bahasa Melayu atau Jawi ditemukan di pesisir tenggara Pulau Sumatera, mengindikasikan bahwa bahasa ini menyebar ke berbagai tempat di Nusantara. Dari wilayah ini berkat penggunanya oleh Kerajaan Sriwijaya yang menguasai jalur perdagangan. Istilah Melayu atau sebutan bagi wilayahnya sebagai Malaya sendiri berasal dari Kerajaan Melayu yang bertempat di Batanghari, Jambi, di mana diketahui bahasa Melayu yang digunakan di Jambi menggunakan dialek O. Sedangkan di kemudian hari, bahasa dan dialek Melayu berkembang secara luas dan menjadi beragam. Pemerintah kolonial Hindia Belanda menyadari bahwa bahasa Melayu dapat dipakai untuk membantu administrasi bagi kalangan pegawai pribumi karena penguasaan bahasa Belanda untuk para pegawai pribumi dinilai lemah. Pada awal abad ke-20, perpecahan dalam bentuk baku tulisan bahasa Melayu mulai terlihat. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai Bahasa Persatuan Bangsa pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional atau usulan Muhammad Yamin, seorang politikus, sastrawan, dan ahli sejarah. Peristiwa penting dalam perkembangan bahasa Indonesia. 1. Pada tanggal 1908, pemerintah Hindia Belanda mendirikan Komisi for the False Lecture mulai melalui surat ketetapan Gouvernement tanggal 14 September 1908 yang bertugas mengumpulkan dan membekukan cerita-cerita rakyat atau dongeng-dongeng yang tersebar di kalangan rakyat, serta menerbitkannya dalam bahasa Melayu setelah diubah dan disempurnakan. Kemudian pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. Kedua, tanggal 16 Juni 1927, Djahja Dato Kadjo menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Hal ini untuk pertama kalinya dalam sidang Volksraad, seseorang berpidato menggunakan bahasa Indonesia. Ketiga, tanggal 28 Oktober 1928, secara resmi Muhammad Yamin mengusulkan agar bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan Indonesia. Demikian presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.